Terguncang, haru, dan intim. Itulah perasaan yang setidaknya saya rasakan ketika menonton film Sore, Istri dari Masa Depan 2 kali. Film Sore ditulis dan disutradarai oleh Yandi Lorenz dan diproduseri oleh Suryana Paramita. Film yang sudah ditonton lebih dari 3 juta penonton ini bercerita tentang Sore yang kembali ke masa lalu untuk merubah gaya hidup suaminya demi mencegah kematiannya. Sore. Film Sore menghadirkan alur yang dinamis, akting yang subtil, serta komposisi gambar yang menawan, membuat penonton hanyut ke dalam cerita. Tetapi tidak jarang juga menahan nafas. Tahu nggak? Namun, film Sore tidak hanya membuat kita merasa, tetapi juga bertanya, apa artinya cinta? Atau lebih persisnya, apa arti cinta di hadapan kematian? Hayo, selamat datang di channel YouTube Gila Filsafat. Di video kali ini, saya mau membagikan hasil refleksi saya terkait bagaimana film Sore mencoba menawarkan jawaban terkait pertanyaan dasar manusia soal cinta dan kematian. Cinta dan kematian adalah perpaduan ampuh untuk menghasilkan cerita-cerita yang menyayat hati, mulai dari kisah Orpheus dan Eurydice, sampai Entai, Romeo dan Juliet, dan cerita-cerita ternama lainnya. Cerita-cerita ini kemudian membentuk sebuah genre yang umum disebut romantic tragedy. Cerita-cerita romantic tragedy berpusar pada perjuangan cinta yang terbentur takdir. Bagi saya, cerita-cerita seperti ini bukan sekedar hiburan, semata membuat kita menangis disertai perasaan lega, tetapi juga menggambarkan kondisi khas manusia. Cinta dan kematian menunjukkan apa yang oleh Kierkegaard disebut tegangan yang melanda hidup manusia antara hidup dalam waktu dan kerinduan akan keabadian. Jadi, manusia itu mengalami tegangan antara di satu sisi hidup terbatas di dalam waktu dan di sisi lain merindukan keabadian. Mari kita bahas satu persatu. Keniscayaan kondisi hidup manusia adalah hidup di dalam waktu yang terbatas. Manusia adalah makhluk fana. Setiap detik hidup manusia bergerak menuju kematian. Heidegger menyebutnya sebagai berada menuju kematian. Ketika kita lahir, kita sudah terlalu tua untuk mati. Kematian adalah hal yang paling pasti di dalam hidup kita, walaupun tidak ada kepastian soal kapan, di mana, dan bagaimana kita mati. Ketika ulang tahun, kita selalu berharap umur panjang, tapi kematian datang seperti pencuri di malam hari. Tidak ada yang tahu secara pasti. Di sisi lain, manusia terbuka pada keabadian. Manusia menyadari kemewaktuannya dan di saat yang bersamaan memiliki intuisi akan keabadian. Suatu kondisi yang terus berlangsung tanpa awal dan akhir. Intuisi akan keabadian ini tertanam di dalam diri kita dan menimbulkan kerinduan yang tak pernah benar-benar terjawab. Agama-agama berusaha menjawab kerinduan itu dengan memberikan jawaban terkait kehidupan pasca kematian. Selain agama, kerinduan akan keabadian juga tampak di dalam pengalaman cinta. Cinta merindukan keabadian. Walaupun tidak jarang menghadirkan perasaan sedih, kecewa, ataupun marah, tetapi di dalam lubuk hati terdalam orang yang sedang mencintai, mereka ingin terus bersama sampai akhir hayat. Kerinduan akan keabadian di dalam pengalaman cinta mengundang pasangan untuk berkomitmen dan setia. Para pecinta yang sedang tenggelam di dalam cinta ingin waktu berhenti agar cinta mereka abadi. Melihat kondisi-kondisi tersebut, tampak bahwa cinta dan kematian adalah sebuah pertarungan. Kematian mengingatkan kita akan batas waktu yang kita miliki, dan cinta mengingatkan kita akan kerinduan pada keabadian.
Pengalaman cinta menghadirkan kembali tegangan antara di satu sisi keterbatasan waktu manusia dan di sisi lain kerinduan manusia akan keabadian. Lalu, bagaimana pertarungan antara cinta dan kematian dihidupi? Cerita-cerita romantic tragedy mencoba menawarkan jawaban dari pertanyaan itu. Salah satu jawaban yang paling umum adalah penekanan pada takdir kematian yang tidak terelakkan. Dalam model jawaban itu, kita akan melihat bagaimana karakter di dalam cerita mau tidak mau menerima kematian orang yang mereka cintai. Kematian menjadi begitu keras, takdir yang tidak mungkin dilawan, dan manusia cenderung bersikap pasif. Contoh klasiknya adalah Orpheus dan Eurydice. Dalam bentuk yang lebih modern, penekanan pada takdir kematian mengambil bentuk penyakit yang mematikan. Kita dapat melihatnya di film-film seperti Me Before You, 5 Feet Apart, The Fault in Our Stars. Film-film tersebut masih menekankan poin yang sama, yaitu takdir kematian dalam bentuk penyakit. Terbentuk pola umum yang menjadi alur dari romantic tragedy. Pertama, para karakter bertemu dan jatuh cinta. Kedua, cinta mereka tumbuh dan dinamika melawan takdir kematian. Ketiga, takdir kematian datang dan karakter utama harus mengalami kehilangan. Kunci dramatik dari romantic tragedy adalah takdir kematian yang harus diterima karakter utama. Alur seperti ini akan membuat penonton larut ke dalam perasaan simpati karena membayangkan situasi yang harus dihadapi karakter. Perasaan simpati itu akan menimbulkan katarsis atau pemurnian dari perasaan-perasaan seperti takut, duka, dan sedih. Tidak ada yang masalah dari cerita-cerita romantic tragedy, tetapi saya melihat bahwa film Sore mengambil jawaban yang berbeda terkait bagaimana menghidupi pertarungan antara cinta dan kematian. Kematian memang masih menjadi penggerak cerita di dalam film Sore. Kematian Jonathan mendorong Sore untuk bernapak tilas ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi Jonathan. Namun, Sore tidak ditampilkan sebagai karakter yang pasrah menerima kematian Jonathan. Alih-alih, Sore malah terlempar ke masa lalu dan terbangun di atas tempat tidur Jonathan. Kesempatan itu digunakan Sore untuk membuat Jonathan lebih baik dan mencegah kematiannya. Namun, Sore harus terjebak di alur yang berulang-ulang. Usaha, gagal, mencari cara baru, usaha lagi, gagal, mencari cara baru, usaha lagi, gagal, mencari cara baru, usaha lagi, gagal, mencari cara baru. Di dalam menghadapi pertarungan antara cinta dan kematian, film Sore tidak jatuh ke alur dramatik yang biasa digunakan di dalam romantic tragedy. Ia mencoba pola baru, yaitu time looping. Alur dramatic time looping adalah pilihan yang beresiko karena bisa membuat penonton bosan, bahkan frustasi. Tetapi karena dikemas dengan ciamik dan mengangkut bobot cerita yang sejalan, alur time looping seperti ketapel yang ditarik kencang membuat penonton masuk ke dalam tegangan dan dilepas ketika Jonathan dan Sore kembali bertemu di dalam alur waktu yang menari-nari di antara kenangan dan harapan. Kembali ke pertanyaan awal. Apa arti cinta di hadapan kematian? Banyak orang yang bilang, aku cinta banget sama kamu, aku rela mati buat kamu. Padahal lebih susah, aku cinta banget sama kamu, aku rela hidup buat kamu. Kematian bagai duri dalam daging. Ia adalah bayangan dari kehidupan itu sendiri. Dan takdir kematian seringkali buta. Tidak peduli siapa yang ia mau jemput atau kapan. Namun, apakah manusia sepenuhnya pasrah di hadapan takdir kematian? Bukankah masih tersisa ruang untuk berjuang? Perjuangan cinta adalah perjuangan sehari-hari. Lari pagi, makan buah, tidak tidur larut malam. Perjuangan yang tampak mengulang-ulang, melelahkan dan membosankan. Tetapi itu adalah cara cinta bertarung di hadapan kematian. Teruslah hidup, maka di dalam perjuangan sehari-hari itu, atau kalau dihiperbolakan, perjuangan detik demi detik,
keabadian yang kita rindukan bersemi dan bermekaran di dalam waktu yang terbatas.